Selamat malam, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita masuk ke dalam materi pembahasan. Bapak di surga, kami bersyukur berterima kasih malam ini Engkau sekali lagi beranugerah kepada kami, memberikan kesempatan kepada kami dari tempat yang berjauhan, berkumpul melalui Zoom meeting ini untuk belajar bersama-sama agar kami sebagai guru, ujung tombak pendidikan, menentukan masa depan gereja dan juga para pemimpin Kristen pada masa mendatang. Kami rindu agar kami boleh terus diperlengkapi, dibekali, sehingga kami boleh mengajar dari kelimpahan. Kami menyerahkan waktu pembelajaran kami 1 jam ke depan, kiranya Roh Kudus menerangi pikiran kami yang gelap, agar kami dapat berpikir dengan terang benderang, sehingga ketika firman diberitakan kami memahaminya dengan benar dan juga memberikan inspirasi kepada kami untuk memperkembangkan setiap kebenaran yang kami dengar. Kami juga berdoa kiranya Roh Kudus mencelikkan mata rohani kami yang buta, agar kami dapat melihat kemuliaan Tuhan, melihat keagungan Tuhan melalui firman yang diberitakan. Kiranya Roh Kudus membuka telinga rohani kami yang tuli agar kami dapat mendengar dengan jelas firman yang diberitakan, dan kiranya Roh Kudus melembutkan hati kami yang keras terhadap kebenaran firman Tuhan. Ditata, digemburkan seperti tanah yang subur, agar ketika benih firman ditaburkan boleh jatuh di hati kami, bertumbuh berakar kuat ke bawah, bertumbuh menghasilkan buah berlimpah ke atas, buah-buah yang mempermuliakan Allah. Kiranya Kristus ditinggikan, dipermuliakan dalam pembelajaran kami 1 jam ke depan. Dengarlah doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, malam ini kita akan masuk ke dalam pembahasan hal yang paling utama yang diajarkan oleh Alkitab. Nah, bagi kita sebagai guru-guru agama Kristen ini penting sekali ya, karena sumber utama kita dalam mengajar anak adalah Alkitab, dan kita perlu sekali mengetahui apa yang terutama diajarkan oleh Alkitab. 2 minggu lalu kita sudah belajar ya, tentang Alkitab. Alkitab adalah firman Allah. Alkitab bukan berisi firman Allah, Alkitab bukan sebagian firman Allah, tapi Alkitab adalah firman Allah. Perkataan pertama dari awal kitab Kejadian sampai perkataan terakhir di kitab Wahyu, seluruhnya adalah firman Allah. Dan kita tahu Allah itu adalah kebenaran, maka Alkitab adalah firman Allah, perkataan Allah, dan kalau Allah benar berarti seluruh perkataannya adalah benar. Jadi demikian Bapak Ibu, kita percaya Alkitab adalah firman Allah, Alkitab adalah kebenaran, dan kita mempercayainya sebagai firman Tuhan yang hidup dan yang kekal. Nah, malam hari ini kita akan belajar bersama-sama apa yang terutama diajarkan oleh Alkitab. Mari kita ikuti dengan perlahan-lahan, dan harapannya ini menjadi materi yang juga boleh kita tanamkan kepada anak-anak kita, baik TK, SD, SMP, SMK, sederajat, agar mereka mengerti apa yang diajarkan oleh Alkitab, Alkitab orang Kristen bagi kita. Nah, apa yang terutama diajarkan oleh Alkitab? Jawabnya adalah Alkitab terutama mengajarkan apa yang harus dipercayai manusia mengenai Allah. Nanti kita akan membaca Yohanes 20 ayat 30 sampai 31. Dan jadi yang pertama mengajarkan apa yang harus dipercaya manusia mengenai Allah, dan yang kedua kewajiban apa yang dituntut Allah dari manusia. Mika 6 ayat 8. Saya akan membaca Yohanes 10, Bapak Ibu Saudara juga bisa membuka Alkitab di rumah ya. Yohanes 20 ayat 30 sampai 31. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Mika 6 ayat 8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik,
Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu? Nah, dari jawaban ini kita sudah langsung dapat menyimpulkan ya Bapak Ibu, bahwa yang terutama diajarkan oleh Alkitab adalah tentang Kristus. Yang kedua adalah tuntutan bagi orang yang percaya kepada Kristus, yaitu berlaku adil, mencintai kesetiaan, hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Mari kita ikuti pembahasan materi hari ini dan tentu saja mengacu kepada jawaban yang sudah diberikan. Nah, ada banyak hal yang tidak dapat kita pelajari dari Alkitab ya Bapak Ibu. Pertama, Alkitab tidak memberikan sejarah lengkap tentang manusia, ya enggak. Alkitab hanya memberitahukan dari awal asal muasal manusia, diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupa Allah, diciptakan dari debu tanah, dan manusia diciptakan sebagai kepala dari segala ciptaan, diciptakan hari terakhir, diciptakan sebagai wakil Allah, kepadanya diberikan mandat budaya untuk mengelola taman, untuk mengelola bumi ini sebagai wakil Tuhan. Lalu kita melihat perkembangan daripada manusia. Adam dan Hawa melahirkan Habel dan Kain. Lalu Habel dibunuh, diganti oleh Set, dan masih banyak anak-anak Adam dan Hawa lainnya. Dan seterusnya sampai masuk ke pasal 6 peristiwa Nuh. Semua orang dihukum oleh Tuhan karena dosa, dan Nuh bersama istri, 3 anak 3 menantu menjadi orang yang Tuhan berikan kasih karunia di antara manusia berdosa pada waktu itu, dan dari mereka lah dilanjutkan untuk beranak cucu sampai sekarang. Nah, jadi kita lihat ya, tidak banyak sejarah manusia diceritakan dalam Alkitab. Tetapi Alkitab memberikan prinsip kepada kita bahwa manusia itu adalah ciptaan Allah yang paling mulia. Manusia itu bukan hasil evolusi dari monyet. Ya, bukan hasil evolusi. Nah, jadi ini penting sekali kita percayai ya. Kalau kita percaya Alkitab berarti kita percaya Allah menciptakan manusia. Yang kedua, Alkitab juga tidak menyediakan informasi-informasi teknis yang diperlukan untuk berbagai sains, ya kan? Di dalam Alkitab tidak ada rumus kimia, tidak ada rumus fisika, tidak ada hukum Newton, ya enggak? Tapi hikmat itu, bijaksana itu telah ditanamkan oleh Allah di dalam alam semesta. Dan Allah memberikan hikmat, bijaksana, kecerdasan, rasio kepada manusia untuk menggali hikmat yang ditanamkan oleh Allah dalam alam ini. Maka ada menjadi ahli kimia, ahli fisika, ahli-ahli di segala bidang disiplin ilmu. Dan kemudian ya manusia mengalami kemajuan karena Allah memang memberikan kemampuan kepada mereka. Contoh, waktu Menara Babel, Allah mengatakan bahwa manusia yang diciptakan itu adalah apapun yang mereka inginkan. Dikatakan mulai sekarang mereka akan mampu melakukannya, mereka akan mampu mencapainya. Allah mengatakan demikian, Allah yang menciptakan manusia, maka Allah tahu seberapa besar potensi yang Tuhan sertakan dalam diri manusia pada saat diciptakan. Memiliki rasio, tidak seperti binatang, bukan? Manusia dapat berencana, manusia dapat adaptif ya. Adaptasi manusia itu, daya adaptasinya itu tinggi sekali. Nah, itu sebabnya seperti sekarang ini, mulai tahun lalu ya sampai sekarang kita harus berada di rumah. Tapi puji Tuhan, kami di Jakarta, saya tahu di daerah juga sudah ada PTM 100% Senin sampai Jumat, walaupun masih ada 2 jam. Tapi kami di Jakarta sudah langsung 6 jam. Lalu ketika di sekolah itu ditemukan 5% dari seluruh warga sekolah terkonfirmasi positif COVID, maka kembali PJJ 100% juga. Nah, saya mengatakan kepada guru-guru kami di sekolah Kristen Calvin, manusia itu diberikan daya adaptif. Maka tidak ada alasan bagi kita
Dari PTM ke PJJ, dari PJJ ke PTM. Nah, demikian ya Bapak Ibu, rekan-rekan, Bapak Ibu juga rekan-rekan saya sebagai guru. Mari kita untuk tidak galau, mari kita untuk tidak khawatir masalah perbedaan-perbedaan ini. Tinggal hati kita mau atau tidak. Tinggal kita mau kerja keras atau tidak. Masalah adaptasi itu Tuhan memberikan kemampuan paling tinggi bagi manusia. Bagi binatang terbatas daya mampunya untuk adaptasi. Manusia iya. Ya. Yang ketiga, Alkitab juga tidak menyediakan semua informasi yang kita inginkan berkenaan dengan Yesus Kristus. Ya kan? Tentang Yesus Kristus mulai diceritakan selain daripada nubuatan ya, mulai lahir ya kan. Tapi kemudian kita tidak tahu setelah Yesus lahir diceritakan di Bethlehem, lalu sekitar usia 2 tahun pergi ke Mesir ya karena mau dibunuh semua anak yang usia 2 tahun ke bawah. Setelah kembali ke Mesir sudah tidak lagi cerita apa-apa sampai usia 12 tahun ketika Maria dan Yusuf pergi ke Yerusalem untuk ibadah tahunan, Yesus ikut. Lalu ada cerita di situ ya, Yesus tinggal di Bait Allah sampai 3 hari. Maria dan Yusuf bingung mencari dan menemukannya di Bait Allah. Pada akhirnya mereka membawa pulang. Tapi setelah itu tidak lagi ceritanya. Bahkan bagaimana kehidupan kehidupan keluarganya bersama dengan Maria, Yusuf dan saudara-saudaranya ya. Yesus memiliki saudara lain setelah Yesus lahir, Yusuf dan Maria menjadi suami istri, melahirkan anak-anak. Paling tidak dalam Alkitab dicatat ada 4 saudara laki-lakinya. Saudara perempuan tidak dicatat, tapi saudara laki-laki ada 4. Bagaimana mereka dalam hidup berkeluarga? Tidak diberitahukan. Lalu setelah usia 30 tahun, baru muncul lagi. Kenapa? Sesuai dengan adat atau budaya di Israel pada waktu itu, orang yang sudah berusia 30 tahun memiliki hak untuk mengajar di publik. Maka Yesus tunduk kepada budaya. Dia tunggu, sabar, berada di tengah-tengah keluarga, tidak dikenal, begitu ya. Sampai umur 30 tahun, baru Yesus mulai mengajar. Dan kehadiran Yesus di awalnya dimulai dengan mengubah air menjadi anggur, ya kan? Mujizat pertama kan? Nah setelah itu baru 3,5 tahun pelayanannya go public ya, menyembuhkan, membangkitkan, membuat mujizat untuk menyatakan keilahiannya. Dan 3,5 tahun kemudian dia ditangkap, disalibkan, mati, dikuburkan. Pada hari yang ketiga bangkit, 40 hari menunjukkan diri berturut-turut, lalu naik ke surga. Sudah selesai, ya enggak? Jadi tidak semua ya, tetapi kita bisa melihat ya prinsip bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia yang telah dinubuatkan mulai dari kitab Kejadian 3 ayat yang ke-15. Keturunan perempuan akan meremukkan kepala keturunan seular. Keturunan perempuan itu adalah Yesus Kristus. Ya kan? Nah, jadi Alkitab diberikan untuk mengajarkan apa yang harus dipercayai manusia mengenai Allah dan kewajiban apa yang dituntut Allah dari manusia. Jadi inilah yang kita pelajari dari Alkitab. Alkitab tidak mengajarkan hal-hal tadi, tetapi yang diajarkan oleh Alkitab adalah hal ini. Ada 2, apa yang harus dipercaya oleh manusia dan apa kewajiban yang dituntut Allah dari manusia. Berikutnya kita melihat penting bagi pengetahuan yang sejati. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita lihat di sini gambar 3.1 dengan gambar 2. Ya, gambar 1 ini kita lihat di dalam Mazmur 107 ayat 10 sampai 11 memberikan satu gambaran, dan juga Matius 6 ayat 23 ya. Ada orang-orang yang duduk di dalam gelap dan kelam karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah. Betapa gelapnya kegelapan itu. Nah, gambar 3.1 ini menunjukkan seorang manusia yang berusaha memahami dunia, termasuk memahami dirinya sendiri tanpa merujuk kepada Allah. Orang ini mungkin adalah seorang ilmuwan modern yang mempercayai bahwa dunia ini ada semata-mata sebagai akibat dari suatu proses evolusi. Dengan kata lain, sejak permulaan studi maupun penyelidikannya terhadap misteri alam tersebut, orang ini serta-merta mengesampingkan keberadaan Allah.
Dia hanya mempelajari ilmu alam, tapi tidak mau belajar tentang Allah. Hal yang serupa juga terjadi atas para ilmuwan yang mempelajari sejarah, geografi, atau bidang apapun. Sekarang ini kita menyebut prodi ya. Prodi apapun. Ya, Alkitab dengan jelas ya mengajarkan bahwa segala sesuatu yang ada dalam alam semesta ini merupakan hasil ciptaan. Segala sesuatu terkait dengan Allah. Dan kaitan dengan Allah inilah yang menjadi hal terpenting dari semuanya. Tanpa kesadaran akan adanya kaitan tersebut, bahkan ilmuwan terhebat sekalipun tidak akan benar-benar dapat memahami kebenaran. Dengan kata lain, ketika manusia tidak mengawali pemikiran mereka dengan suatu pengakuan akan Allah yang sejati, mereka berada dalam kegelapan, dan karena mereka berada dalam kegelapan, maka mereka tidak mungkin benar-benar dapat melihat terang yang sesungguhnya yang telah ada di dalam dunia. Sebaliknya, gambar 3.2 ini diberikan gambaran dari Mazmur 119 ayat 130, 105. Bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi terang. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Mazmur 36 ayat 10, di dalam terang-Mu kami melihat terang. Nah, gambar 3.2 ini kita lihat ini ya, seorang yang telah datang kepada terang itu. Bapak Ibu lihat, matanya bersinar ya. Berbeda dengan gambar 3.1. Sekalipun ini ilmuwan, tapi suram begitu ya. Jadi memang orang yang tidak mengenal Tuhan, hidupnya itu kosong. Itu sebabnya kita lihat ya, artis-artis Korea, artis Jepang, ketika mereka naik daun, justru di situ mereka bunuh diri. Kenapa? Karena mereka mencapai karir setinggi itu, tetapi mengesampingkan pengenalan akan Tuhan. Sehingga mereka tidak menemukan jati diri mereka yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Kekayaan tidak dapat mengisi satu ruang dalam hati manusia, di mana ruang itu harus diisi oleh Tuhan. Karena manusia adalah makhluk penyembah ya. Manusia harus worship something. Jadi kalau hanya manusia terus meniti karir, mengesampingkan Tuhan, suatu hari ketika dia mencapai titik yang paling tinggi, dia akan merasa kosong. Semua pencapaian ini, what for gitu, untuk apa? Maka tidak heran kalau kita lihat ada orang-orang tenar, ada orang-orang yang sangat dipuja-puji oleh fansnya, tiba-tiba bunuh diri. Ya karena kosong. Ya, semua pencapaian itu dicapai dan di luar Tuhan, dicapai tanpa pengenalan akan Tuhan. Nah, jadi di sini kita lihat Alkitablah yang telah memberi terang tersebut kepada mereka. Lihat, dia baca Alkitab ya. Roh Kudus melahirbarukan hatinya sehingga firman Allah dapat diterima serta dipercayai. Jadi Bapak Ibu kalau memperhatikan waktu saya berdoa, Tuhan, kiranya Roh Kudus menerangi pikiran kami yang gelap. Karena kondisi manusia berdosa, pikirannya itu gelap Bapak Ibu terhadap kebenaran ya. Kita bisa membaca Alkitab, tapi tanpa penerangan Roh Kudus, kita tidak akan dapat memahami Alkitab itu. Jadi, dia membaca Alkitab terang benderang ya, dia berpikir terang benderang, matanya juga dia bisa melihat keagungan Tuhan. Jadi, Roh Kudus mencelikkan mata rohani yang buta. Roh Kudus membuka telinga rohani yang tuli. Roh Kudus melembutkan hati yang keras, hati batu diganti menjadi hati daging. Nah, lihatlah, berubah ya wajahnya. Lalu bekerja pun dia semangat berdasarkan apa? Prinsip iman Kristen. Melayani, bersih, jujur, transparan. Hidupnya menjadi hidup yang berpusat pada Allah. Seperti dari pertanyaan yang satu yang sudah kita bahas ya. Lalu kalau dia menjadi pemimpin yang bersih, jujur, transparan. Menjadi pemimpin yang menyatakan kemuliaan Tuhan. Kalau dia seorang guru, menjadi seorang guru yang mencintai Tuhan dan mencintai muridnya. Yang terus belajar firman Tuhan, menggali dan mengajar dari kelimpahan. Apapun panggilan daripada orang ini, maka dia akan menjadi garam dan terang di lingkungan kerjanya.
menjadi garam dan terang di lingkungan keluarganya, di lingkungan pergaulannya, hidupnya akan menjadi terang. Nah, jadi di sini kita lihat Bapak Ibu, ada dua hal ya, ada dua hal. Kita melihat bagaimana pengetahuan Alkitab yang diberikan oleh Roh Kudus ini memampukan orang ini ya. Kita lihat yang sudah mendapatkan pencerahan ini, dia mendapatkan pengetahuan yang sejati, diawali daripada pemahaman Alkitab. Yang pertama, percaya kepada Allah yang sejati dan yang hidup. Bapak Ibu, 2 minggu lalu kita sudah belajar bahwa iman Kristen mengajarkan dua wahyu. Pertama wahyu umum, kedua wahyu khusus. Wahyu umum adalah pengetahuan umum, ya kan? Kita hanya tahu ada Allah, tapi tidak memimpin kepada keselamatan. Tetapi yang kedua adalah wahyu khusus. Wahyu khusus adalah firman yang tertulis, yaitu Alkitab. Yang kedua, firman yang menjadi daging, yaitu Kristus. Melalui Alkitab, kita diberikan panduan, diberikan petunjuk, diberi pengetahuan yang sejati akan kebenaran. Bahwa Allah adalah Allah yang Alfa dan Omega. Allah adalah penyebab segala sesuatu, yang menciptakan segala sesuatu. Dan Allah juga yang merencanakan keselamatan, menggenapkan keselamatan bagi manusia berdosa. Nah, dengan demikian, melalui pembacaan Alkitab, maka orang, sekarang saya langsung masuk lagi ya, bukan semua orang, tapi umat pilihan yang telah dipilih oleh Allah Bapa dalam kekekalan, mereka dimampukan untuk percaya kepada Allah yang sejati dan yang hidup. Kalau saya mau katakan lagi, mereka mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Yang kedua, setelah mereka percaya kepada Allah yang sejati dan hidup, mereka telah dilahirbarukan, maka kemudian mereka memahami posisinya dalam dunia ini. Kalau order penciptaan, ya Allah, manusia, alam, ya enggak? Jadi Allah di atas, manusia di bawah, alam. Jadi manusia tidak sama dengan alam. Maka kita tidak boleh menyamakan manusia dengan binatang. Binatang itu di bawah manusia. Dan manusia itu adalah wakil Allah dalam dunia ini. Manusia tidak boleh menjadi Allah. Allah tetap Allah di atas, manusia adalah manusia yang dicipta, dan manusia dicipta adalah untuk mempermuliakan Allah, menikmati Allah selama-lamanya. Lalu alam diciptakan di bawah, untuk apa? Supaya manusia dapat mengolah alam agar kebutuhannya tercukupi, dan saat dia mengelola alam, dia juga tetap mempermuliakan Allah yang di atas. Jadi dia tidak boleh mengeksploitasi alam, tidak boleh menebang hutan dengan sembarangan. Kalaupun hutan ditebang, dia harus meremajakan pohon-pohon ya, supaya alam ini tidak menjadi rusak. Nah, dia mengerti bahwa dunia ini milik Bapa. Dunia ini bukan milik manusia, dunia ini bukan miliknya. Mungkin dia menjadi tuan tanah di satu tempat, tapi dia harus mengerti tanah itu adalah milik Tuhan. Ya kan? Hukum ke-8, jangan mencuri, ya enggak? Dikatakan ya dalam mencuri itu, seluruh dunia ini adalah milik Tuhan, milikku adalah titipan daripada Tuhan, maka kalau ada orang mencuri milikku, mereka mencuri milik Tuhan yang dititipkan padaku. Nah, jadi mengerti dunia ini milik Bapa. Dengan demikian kita tidak perlu ya harus membanggakan apa yang kita miliki. Dan hati-hati. Jangan sampai ribut hanya karena memperebutkan harta warisan orang tua misalnya. Kita sebagai orang Kristen yang mengerti dunia ini milik Bapa. Kalau dititipkan kepada kita, kelola dengan baik. Jangan ribut. Bahkan sampai ada orang saling membunuh bersaudara karena warisan orang tua. Seolah-olah itu adalah milik mereka, itu ada titipan Tuhan. Kalau diberikan sedikit nggak apa-apa, kelola saja. Dan kalau masih butuh lagi, ya bekerja, kumpul uang, beli tanah. Begitu kan? Kemudian bahwa dia harus berusaha memuliakan Allah dalam segala hal. Jadi memahami posisinya dalam dunia ini, mengerti dunia ini dan segala isinya adalah milik Allah, maka dia rawat, maka dia pelihara. Dia seperti gardener ya, menjadi tukang kebun, tukang taman. Kalau dunia ini adalah kebunnya Tuhan, maka manusia menjadi tukang kebun.
harus merawatnya, memeliharanya, tidak boleh mengeksploitasinya, apalagi mengabaikannya. Kemudian manusia harus berusaha di dalam tanggung jawabnya sebagai wakil Allah yang mengelola bumi ini. Dia harus memuliakan Allah dalam segala hal. Gambar yang pertama ya, pertanyaan pertama atau pembahasan pertama kita sudah melihat lingkaran itu di tengahnya Allah. Ketika kita mengajar atau bekerja, kalau kita sebagai seorang guru bekerja, berarti kita mengajar ya. Pada saat kita mengajar, kita menjadi guru yang mempermuliakan Tuhan. Pada saat kita kembali ke rumah menjadi ibu, menjadi istri, kita juga menjadi ibu dan istri yang mempermuliakan Allah. Ketika kita berada di tengah-tengah keluarga besar kita menjadi saudara yang mempermuliakan Allah. Ketika kita berekreasi dalam saat berekreasi kita mempermuliakan Allah. Saat belanja, saat apapun yang kita lakukan. Bahkan ketika kita membersihkan rumah kita membersihkannya demi kemuliaan Allah. Nah, bila seorang ilmuwan Kristen ya, dia akan belajar lebih giat agar dapat melihat lebih banyak lagi keagungan Allah melalui disiplin ilmu atau prodi yang dipelajarinya di kampus, lalu ditekuninya setelah selesai dari kampus. Bila dia seorang sejarawan, maka dia akan belajar sejarah umat manusia agar lebih dapat memahami tujuan agung Allah bagi manusia. Nah, jadi ini namanya kalau kita guru integrasi iman Kristen, ya enggak? Nah, kami di Sekolah Kristen Calvin adalah sekolah Kristen yang mengintegrasikan seluruh mata pelajaran dengan iman Kristen. Nah, integrasi itu bukan, kalau kita mau belajar matematika, buka Alkitab baca, bukan itu integrasi. Kita belajar teologi ya. Ketika kita mengajar materi, ada yang bisa dikaitkan dengan kebenaran firman, kita kaitkan. Jadi seorang guru itu harus belajar teologi ya. Selain daripada guru agama Kristen ya, harus belajar teologi supaya mereka dapat mengintegrasikan materi pelajaran mereka dengan iman Kristen. Ketika misalnya guru IPA mengajarkan kingdom of animals, kingdom of kerajaan tumbuhan misalnya, kerajaan binatang. Maka di sana si guru dapat mengajak anak melihat berapa ribu jenis misalnya tumbuhan, binatang, spesies ya. Siapa yang mencipta? Nah, masuk integrasi iman Kristen. Allah. Lalu ada binatang yang kecil, ya burung. Sangat kecil sekali. Wow, Tuhan bisa cipta. Lalu ketika melihat virus dengan mikroskop misalnya. Mereka juga melihat keagungan Tuhan. Nah, jadi kita berdoa ya Bapak Ibu ya, supaya rekan-rekan kita, guru-guru yang mengajarkan bidang studi umum, mereka juga belajar firman Tuhan agar mereka, walaupun mereka di sekolah negeri, di sekolah swasta, yang swasta umum, apalagi sekolah Kristen, harusnya seorang guru Kristen itu dia mengajar integrasi iman Kristen. Agar anak-anak dapat melihat keagungan Tuhan, kaitan mata pelajaran mereka dengan iman Kristen. Misalnya nih, guru bahasa Inggris mengajar di awal. Mengapa kita belajar bahasa Inggris? Biasalah ya, standar ya, supaya dapat menggunakan bahasa Inggris dalam berkomunikasi. Itu tujuan umum. Tapi tujuan menurut iman Kristen, supaya kita dapat mengomunikasikan Injil keselamatan dalam bahasa Inggris kepada orang yang berbahasa Inggris. Ya enggak? Jadi bukan hanya supaya dapat berkomunikasi. Betul supaya dapat berkomunikasi, tetapi yang paling tinggi tujuan belajar bahasa Inggris adalah supaya kita dapat mengabarkan Injil Tuhan dalam bahasa Inggris kepada mereka yang berbahasa Inggris. Nah, jadi sekali lagi semua harus belajar firman Tuhan. Kita doakan ya Bapak Ibu ya, kita mohon supaya ada kesadaran rekan-rekan guru Kristen lainnya belajar firman supaya mereka melakukan integrasi sendiri dalam pengajaran mereka di sekolah dimanapun mereka mengajar. Poin yang berikutnya kita akan melihat iman dan kewajiban. Ya, iman dan kewajiban. Pembahasan pertanyaan 1-3 ini adalah dasar. Minggu depan kita akan masuk ke pembahasan 4. Kalau dalam buku ini adalah pertanyaan 4 sampai pertanyaan 38. Ini akan membahas apa yang harus kita yakini tentang Allah. Berarti bicara tentang iman, ya kan? Karena bicara tentang Allah berarti
bagaimana kita beriman kepada Allah. Lalu materi pertanyaan 39 sampai 107 ini akan membahas kewajiban yang dituntut Allah dari manusia. Kita akan membahas 10 hukum, sakramen-sakramen, doa Bapa kami. Di mana di sini yang diajarkan adalah kewajiban manusia yang beriman pada Kristus. Jadi mari kita Bapak Ibu tekun mengikuti setiap minggu. Tadinya kita hari Jumat ya, karena kita sama-sama guru, saya mengerti itu jam sekolah. Walaupun kita tidak mengajar, kadang-kadang ya kita bisa, kalau itu PJJ kita bisa bertugas sebagai co-host, kalau itu Zoom ya. Atau kalau di sekolah, kalau kita tidak mengajar, kita menjadi piket, guru piket. Sehingga kita tidak dapat mengikuti pembinaan ini. Mudah-mudahan setelah dipindah ke Rabu malam, kita lebih ya memiliki waktu dan memiliki hati, karena kita hanya belajar 1 jam 1 minggu. Dan ini sangat penting sekali. Apa yang kita harus yakini adalah hal yang sangat penting. Nah ini penting sekali Bapak Ibu. Kenapa 2 minggu lalu kita belajar tentang Alkitab adalah firman Allah. Alkitab bukan berisi firman Allah, Alkitab bukan sebagian firman Allah. Karena apa yang harus kita yakini adalah hal yang sangat penting. Jangan dikatakan, ya anggapan umum seperti ini, apa yang dipercayai seseorang tidak penting. Ini salah. Ya. Atau anggapan lain, setiap orang memiliki hak untuk mempercayai apa saja yang diinginkannya. Atau anggapan yang lain lagi, apapun yang dipercayai seseorang tidak jadi masalah selama ia tulus serta sopan terhadap orang lain. Ini anggapan-anggapan umum bukan? Tapi malam hari ini, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk berketetapan hati bahwa apa yang harus kita yakini adalah hal yang sangat penting. Karena itu yang menentukan pergerakan hidup kita, arah langkah kita, semangat juang kita, dedikasi kita. Apa yang kita yakini adalah sangat penting. Apa yang harus diyakini oleh anak-anak kita sangat penting. Maka mari mulai dari diri kita dulu. Keyakinan itu penting, maka kita akan mengajar keyakinan yang penting ini kepada anak-anak. Kita tidak akan membiarkan anak-anak memiliki pemikiran semua agama sama. Tidak semua agama sama. Kita tidak akan membiarkan anak kita memiliki pemahaman semua Allah sama. Hanya cara berdoa kepadanya yang berbeda. Tidak boleh. Kita guru. Apa yang ditanam guru itu penting sekali. Dan apa yang ditanam guru harusnya kebenaran. Jangan ajaran palsu. Jangan sampai guru menyesatkannya. Jangan sampai guru menjawab, pokoknya percaya saja. Tidak boleh guru menjawab seperti itu. Maka guru harus belajar supaya tidak menjawab, pokoknya. Anak-anak nanti bertanya tentang Allah Tritunggal. Pokoknya kamu percaya saja. Alkitab mengatakan Allah Tritunggal. Pokoknya itu kata Alkitab, percaya saja. Tidak boleh guru berkata demikian. Guru harus belajar tentang Allah Tritunggal. Kalau murid bertanya, maka jawablah doktrin Allah Tritunggal dengan benar. Kalau anak bertanya tentang Yesus Allah manusia, bagaimana itu bisa terjadi? Berarti duinatur. Maka guru harus belajar doktrin Kristologi. Supaya bisa menjelaskan mengapa Yesus memiliki 2 natur. Allah sejati, manusia sejati. Ketika anak bicara tentang Roh Kudus, apakah suatu kuasa atau pribadi? Guru harus bisa menjawab. Roh Kudus adalah pribadi, oknum ketiga daripada Allah Tritunggal. Maka guru harus belajar. Tidak boleh berkata kepada murid, pokoknya. Ya, mari kita berketetapan hati Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saya. Tidak boleh keluar dari mulut kita kata pokoknya ketika mengajar firman Tuhan. Karena itu adalah jawaban singkat yang tidak bertanggung jawab. Lari dari tanggung jawab kita untuk belajar. Nah, di dalam 2 Yohanes 9 dikatakan di luar Kristus. Nah, inilah kebenaran itu. Di luar Kristus manusia tidak percaya ada Allah. Allah yang sejati ya. Allah yang sejati itu kan Allah Tritunggal yang Esa. Minggu depan kita akan belajar itu. Di luar Kristus. Berarti Kristus menjadi kunci untuk kita bisa percaya kepada Allah Tritunggal. Kita harus percaya kepada Kristus.
Yohanes 2 ayat 22 sampai 24. Ini adalah pembicaraan Yesus dengan perempuan Samaria. Di sini bicara tentang menyembah yang dikenal, yaitu Allah adalah roh. Ya kan? Allah adalah roh. Tetapi Allah kedua, oknum kedua dari Allah Tritunggal, dia adalah roh ilahi, tetapi juga manusia. Itu adalah salah satu keunikan agama Kristen. Allahnya menjadi manusia. Agama-agama lain tidak ada Allahnya menjadi manusia. Jadi seorang guru harus mengerti hal ini supaya kita bisa menjelaskannya kepada anak dengan satu keyakinan dan anak-anak bisa diyakinkan. Tentu saja itu pekerjaan Roh Kudus, tetapi guru harus belajar, bukan? Dan kita berdoa supaya pengajaran kebenaran yang kita berikan kepada anak-anak, Roh Kudus meteraikan di hati mereka. Tidak ada yang lebih berbahaya daripada anggapan bahwa seseorang dapat hidup benar sementara memiliki kepercayaan yang salah. Bapak Ibu lihat ilustrasi pohon dan buah. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, betul nggak? Pohon mangga menghasilkan mangga. Pohon duren menghasilkan duren. Tidak mungkin pohon mangga menghasilkan duren, ya kan? Ajarannya sesat, ajarannya salah, hidupnya benar. Tidak mungkin kan? Tidak mungkin. Kalau kita percaya semua Allah sama, hanya cara yang berbeda. Orang Muslim sembahyang, ya hari Jumat. Orang Kristen berdoa, tapi tujuannya Allah. Dan Allah itu sama. Hanya orang Islam menyebut Allah itu Allah. Tidak ya Bapak Ibu ya. Karena Islam tidak percaya Yesus adalah Allah. Bagi mereka Yesus adalah Nabi, salah satu Nabi. Jadi mereka hanya tahu Yesus adalah manusia, bukan Allah. Nah, jadi jelas ya, Allahnya orang Islam dengan Allahnya kita tidak sama. Bahkan orang Yahudi pun yang adalah akar daripada agama Kristen. Mereka mereka sampai sekarang masih menunggu kedatangan Yesus Kristus. Mereka belum percaya kepada Yesus yang sudah datang 2000 tahun yang lalu. Hanya orang Kristen, ya Katolik juga udah percaya ya, Allah Tritunggal yang Esa. Nah, Bapak Ibu perhatikan, doktrin benar, hidup benar. Ya kan? Kalau doktrinnya salah, doktrin penciptaan misalnya, tidak percaya bahwa segala sesuatu diciptakan. Seperti teologi liberal, tidak percaya manusia diciptakan. Tidak percaya kejatuhan. Nah, ini akan membawa kepada kehidupan, mempengaruhi ya. Jadi arah hidup kita ini diarahkan oleh doktrin, dogma, pengajaran yang kita percayai. Objek iman yang sejati adalah Tuhan Yesus. Semua agama mengklaim adalah agama yang beriman. Tapi tidak ada iman yang menyelamatkan di luar daripada iman kepada Yesus Kristus. Itu harus kita aminkan, ya dan amin. Karena hanya Yesus yang berani berkata di antara semua agama-agama. Hanya Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bahkan Muhammad masih didoakan. Semua orang Islam masih mendoakan keselamatan Muhammad. Insya Allah, mudah-mudahan. Lalu siapa yang mendoakan keselamatan mereka? Ya Syakamoni, lalu pemimpin-pemimpin agama lain. Mereka mati dan tidak pernah bangkit lagi. Termasuk Muhammad, ya kan? Tetapi Yesus karena dia adalah Allah. Dia menjadi manusia untuk menggenapkan rencana keselamatan. Dia mati karena dia Allah. Kubur tidak kuasa menahan dia. 3 hari kemudian dia bangkit. Dia kalahkan kuasa maut. Bangkit dan hidup untuk selama-lamanya. Maka Yesus menjadi kebangkitan yang sulung dan hidup selama-lamanya. Nanti ketika Yesus datang kembali, kita pun akan dibangkitkan dan hidup selama-lamanya. Jadi sudah ada manusia sejati yang hidup di dalam kekekalan saat ini, yaitu Yesus Kristus. Jadi ada gambaran bagi kita ya, seperti apa kita nanti dibangkitkan lalu hidup untuk selama-lamanya. Sekarang Yesus sudah dalam kekekalan. Dia adalah manusia sejati, Allah sejati. Nah, iman yang sejati diikuti oleh perbuatan. Ya kan? Itu yang dituliskan oleh Yakobus, bukan?
iman yang hidup, saving faith ya, akan nampak dalam perbuatan. Jadi Bapak Ibu perhatikan, doktrin benar akan menghasilkan hidup benar. Iman yang sejati adalah ditujukan kepada objek iman yang sejati adalah Yesus Kristus. Dan iman yang sejati dengan doktrin yang benar ini diikuti oleh perbuatan atau menghasilkan perbuatan. Nah jelas, jadi di sini kita lihat kita diselamatkan terlebih dahulu karena beriman kepada Kristus, maka kita memiliki iman yang sejati. Setelah kita memiliki iman yang sejati, maka kita diberikan kekuatan untuk melakukan perbuatan baik. Maka iman yang sejati harusnya diikuti oleh perbuatan baik. Nah, bila memiliki iman yang sejati, maka ini yang berikutnya. Allah memberikan tuntutan untuk melaksanakan perintah Allah. Ini sama seperti ketika bangsa Israel berada di Mesir, mereka menjadi budak. Allah belum memberikan kepada mereka hukum. Tetapi setelah mereka dibebaskan, jadi dibebaskan dulu dari perbudakan, baru ketika mereka berada di padang gurun selama 40 tahun, Allah memberikan hukumnya, yang memberi hukum Taurat kepada Musa, menjadi panduan hidup umat Tuhan di tanah Kanaan. Dengan demikian kita melihat mereka dimampukan untuk melakukannya, bukan? Demikian juga kita. Setelah kita dilahir barukan, Roh Kudus sudah masuk dan tinggal dalam hati kita, maka Allah menuntut, kuduslah kamu. Kerjakanlah keselamatanmu. Kalau kita belum diselamatkan terlebih dahulu, kita tidak akan mungkin mengerjakan keselamatan kita, bukan? Yakobus 2:14 dikatakan, apa gunanya iman tanpa perbuatan? Yakobus 2:17 ayat 26, iman tanpa perbuatan sama dengan mati. Seperti tubuh tanpa roh. Iman yang sejati, ini bicara tentang iman yang sejati ya. Ini tidak bicara tentang keselamatan ya Bapak Ibu. Tadi saya sudah menyentuh sedikit, setelah kita diselamatkan, ya baru perbuatan baik mengikuti. Jadi kita diselamatkan bukan karena kita melakukan perbuatan baik. Jangan dibalik ya. Jadi iman dulu baru perbuatan baik. Bukan perbuatan baik untuk memperoleh iman dan keselamatan. Nah, jadi Katekismus Westminster yang menjadi sumber materi kita ini menekankan apa yang harus dipercayai mengenai Allah dan yang dituntut Allah dari manusia, yaitu iman dan kewajiban. Manusia harus percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Manusia harus beriman kepada Kristus. Setelah itu, engkau harus menjadi garam dan terang. Kewajiban, ya enggak? Kita sebagai orang Kristen harus menjadi garam dan terang. Nah, jadi iman plus, iman minus. Bapak Ibu lihat nih, iman minus perbuatan yang benar, ini adalah iman yang mati. Iman tambah perbuatan yang benar, ini adalah iman yang sejati. Jadi seharusnya iman yang sejati itu adalah menghasilkan perbuatan yang benar, perbuatan baik, itu maksudnya. Setelah kita memiliki iman, ya Agustinus berkata faith seeking understanding. Jadi kita diberi iman dulu, baru kita belajar. Iman itu mencari pengetahuan. Ya, jadi setelah kita punya pengetahuan, pengetahuan itu seharusnya menghasilkan perbuatan. Jadi iman, pengetahuan dan perbuatan. Trust, knowledge, action. Ya, obey ya, perbuatan obey. Trust and obey, masih kurang pengetahuan, knowledge, pengetahuan. Nah, jadi Bapak Ibu, mari kita mengerti iman ini harus seeking understanding. Iman mencari pengetahuan. Setelah kita beriman kepada Kristus, kita harus belajar iman Kristen. Nah, itu sebabnya perlu pembinaan-pembinaan. Kita tidak cukup beriman, nanti jadi pokoknya, kan begitu ya. Orang yang tidak belajar biasanya jawabnya pokoknya. Kenapa? Nggak bisa menjelaskan, nggak bisa berdiskusi, nggak bisa menjawab. Maka langsung dikunci, lari dari tanggung jawab menjelaskan. Pokoknya. Kan begitu ya. Nah, supaya kita tidak menjadi guru yang menjawab pertanyaan anak dengan pokoknya, maka kita harus belajar. Nah, Galatia 3 ayat 24 berbunyi, hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman.
Jadi Allah memberikan hukum Taurat terlebih dahulu menjadi penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman kepada Kristus. Jadi jelas hukum Taurat itu tidak menyelamatkan, itu hanya penuntun, penunjuk kepada Kristus, dan Kristuslah yang menyelamatkan. Nah, hukum Taurat membuat kita sadar diri berdosa, ya, karena dia menuntun kan, sadar diri berdosa. Maka ketika Kristus datang, kita sadar kita butuh juru selamat, maka kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi kita. Roma 3:20, oleh hukum Taurat manusia dapat memahami keberdosaannya. Nah, jadi setelah Kristus datang, hukum Taurat tidak ditiadakan, karena hukum Taurat ini tetap menjadi penuntun bagi kita untuk memahami bahwa kita berdosa. Ya kan? Ini kan tanpa hukum Taurat kita tidak tahu bahwa kita berdosa. Tapi hukum Taurat mengatakan, jangan ada padamu Allah lain. Oh, kita tahu, oh ternyata salah kalau ada 2-3 Allah. Jangan membuat bagimu patung dalam bentuk apapun untuk disembah mengganti Allah. Oh, tidak boleh membuat patung dalam bentuk apapun. Kenapa? Karena Alkitab mengajarkan Allah adalah roh. Ya kan? Tidak boleh membuat pengganti Allah yang adalah roh itu sesuatu yang nampak. Itu yang dilanggar oleh bangsa Israel di bawah Gunung Sinai. Mereka membuat patung lembu emas. Mereka tidak menyembah berhala, tapi mereka melanggar hukum pertama dan kedua, membuat sesuatu untuk disembah mengganti Allah. Nah, katekismus ini mengapa membahas iman, ya, yaitu apa yang harus dipercayai, baru membahas hukum Taurat itu apa yang dituntut. Yang pertama, Allah memberi hukum Taurat, kemudian Allah menganugerahkan juru selamat. Setelah kita sadar kita berdosa, baru Allah menyediakan penyelamat. Yang kedua, beberapa alasan mengapa katekismus tidak mendahulukan hukum Taurat. Yang pertama, Kristus lebih penting daripada hukum Taurat. Yang kedua, keselamatan tidak diperoleh karena melakukan hukum Taurat. Yang ketiga, setelah beriman kepada Tuhan Yesus, hukum Taurat tidak dihapus. Kenapa? Hukum Taurat itu tetap menunjuk bahwa kita berdosa. Nah, jadi hukum Taurat memberitahukan yang pertama, kita berdosa dan kita butuh juru selamat. Dikatakan ilustrasi ya, PL atau hukum Taurat itu seperti dokter umum. Dokter umum, kalau kita sakit kita datang ke dokter umum, bukan? Lalu dari dokter umum menemukan penyakit kita. Lalu dia memberikan rujukan kepada dokter spesialis. Nah, jadi dokter spesialis ini adalah Injil, yaitu Yesus Kristus. Memberitahukan secara detail, ya, bagaimana kalau dosa itu digambarkan penyakit, sebenarnya dosa ini ya akibatnya mati gitu ya. Kalau dosa itu digambarkan penyakit, maka Injil, ya, Injil adalah obatnya, begitu. Memberi petunjuk, ya, hukum Taurat memberi petunjuk bagaimana kita hidup berpusat pada Allah. Yang ketiga, 1 Yohanes 5 ayat 3, inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintah Allah. Jadi hukum Taurat memberitahukan kita berdosa dan butuh juru selamat, memberi petunjuk bagaimana kita hidup berpusat pada Allah, ya. Lalu di dalam Yohanes 3 ayat 5 sampai Yohanes 5 ayat 3 memberitahukan kepada kita kasih kepada Allah adalah menuruti perintah-perintah Allah. Hukum Taurat kan perintah Allah kan? Jadi kalau kita mengasihi Allah berarti kita melakukan seluruh hukum Taurat dan juga perjanjian baru. Tetapi kita tidak mampu ya, kita tidak mampu melakukannya dengan sempurna, dan ada satu yang melakukannya dengan sempurna, yaitu Yesus Kristus. Nah, kesimpulannya, kita akan masuk kepada kesimpulan. Katekismus ini dengan tegas menentang pemisahan antara, jadi tidak boleh dipisahkan maksudnya, kekristenan sebagai suatu ajaran atau dogma atau doktrin dengan kekristenan sebagai suatu hidup. Jadi pengajaran harusnya itu satu dengan hidup. Begitu maksudnya, jangan dipisahkan. Yang kedua, kekristenan sejati tidak mungkin tidak memperlihatkan keduanya. Baik pengajarannya benar, juga hidupnya benar. Yang terakhir, keduanya harus senantiasa ada bersama-sama seperti dua sisi koin. Ya,
seperti pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Demikianlah antara iman dan perbuatan, antara pengajaran dan hidup, itu akan selalu berjalan berdampingan. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih malam ini Engkau sudah menyertai memimpin kami belajar dalam 1 jam. Dan kami berdoa kiranya Engkau menolong kami Tuhan, agar kami sungguh mengerti apa yang diajarkan oleh Alkitab, yaitu tentang Allah yang kepadanya kami harus beriman, dan tentang tanggung jawab kami sebagai orang percaya yang sudah mendapatkan anugerah keselamatan. Bagaimana kami menjalankan hidup kami sebagai umat Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapak untuk pembahasan malam hari ini. Kami akan beristirahat atau berdiskusi. Kiranya Tuhan beserta dengan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya kembalikan kepada Ibu Tri. Baik, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian tadi materi yang telah disampaikan oleh Ibu Vikaris Happy Manurung. Dan kami persilahkan apabila Bapak Ibu memiliki pertanyaan untuk kita diskusikan pada malam hari ini, ataupun mungkin ada hal-hal yang selama ini mengganjal atau kurang jelas ketika memahami tentang iman kekristenan kita sendiri. Kami persilahkan kalau memang ada, baik berkenaan dengan materi ataupun mungkin hal-hal yang lainnya. Mungkin saya dulu Bu, atas penjelasan Ibu tadi kan iman dengan perbuatan tadi Bu. Kalau kita melihat kehidupan kita ataupun di sekeliling kita, seringkali iman itu tidak berjalan seimbang dengan perbuatan. Nah, bagaimana melihat hal ini Bu? Karena kan seringkali kita melihat kita sepertinya beriman gitu kepada Tuhan Yesus gitu, tetapi dari sisi perbuatan kita seringkali gagal gitu Bu. Ya, thank you Bu Tri. Memang ada seperti dua pendulum ya, seperti dua pendulum yang ekstrim. Ada orang sangat giat belajar tanpa perbuatan. Ini yang ditegur oleh Yakobus. Iman, terus belajar firman Tuhan, doktrinnya tinggi sekali, pengajarannya benar, tapi hidupnya tidak sesuai dengan pengajaran yang dipelajari. Jelas ini salah. Ini yang kita pelajari hari ini. Doktrin penting dan memang harus belajar doktrin, dogma ya, harus belajar. Berikutnya, ekstrim yang kedua, tidak penting doktrin. Yang penting atau langsung masuk, pokoknya berbuat baik saja. Nah, tadi saya sudah mengatakan bukan doktrin benar, hidup benar. Kalau doktrin tidak benar, maka hidup itu akan menyimpang. Atas dasar apa kita melakukan kebaikan yang kita katakan yang penting berbuat baik? Apa dasarnya? Kalau kita tidak memiliki pengetahuan akan doktrin. Doktrin itu dogma ya, pengajaran iman Kristen. Jadi bisa disebut doktrin, dogma, pengajaran iman Kristen. Itu sama ya kalimatnya. Nah, jadi berarti dua-duanya penting Putri. Pertama, belajar dogma atau doktrin. Yang kedua, bersamaan dengan kita belajar doktrin itu, kita harus minta kepada Tuhan kekuatan untuk melakukannya. Begitu, supaya tadi iman yang sejati didampingi oleh perbuatan baik. Seharusnya orang Kristen itu lebih baik daripada semua orang beragama lain. Kenapa? Karena sudah mendapatkan anugerah Tuhan terlebih dahulu. Kalau tahu seluruh hidup kita ini adalah anugerah Tuhan, sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, harusnya kita murah hati sekali, ya enggak? Tapi yang ada adalah kita tahu kebenaran, tapi kita tidak memiliki kemurahan hati. Keep ya, kita menyimpan berkat Tuhan itu untuk kita. Nah, inilah yang perlu kita
uh, gumulkan, cerna ya, kebenaran itu harus dicerna. Dan menguji, apakah saya mengasihi orang lain. Memberi itu kan sakit, Bu. Kalau kita memberi dari kelebihan kita tidak akan merasa sakit. Tapi kalau kita memberi sampai rasa sakit, nah itu baru. Boleh silakan diuji. Sakit, tapi kemudian minta kepada Tuhan kerelaan. Supaya apa yang kita beri itu ada berkat Tuhan, itu ada milik Tuhan. Aku hanya saluran berkat. Nah, begitu. Apakah itu menjawab, Putri? Iya, lalu begini, Bu. Kadang-kadang kita berpikir kan karena kita baik lalu kita memiliki iman yang banyak begitu. Nah, jadi jadi dengan kita kita merasa diri kita baik gitu ya, perbuatan kita baik, lalu perbuatan baik itulah yang sepertinya membuat iman kita itu teguh gitu, Bu. Ya. Nah, sebenarnya kan sumber iman itu dari perbuatan saya yang sudah baik ini atau bagaimana, Bu? Ya, oke. Ya, memang terkadang ketika kita memiliki good karakter ya, memang ada kan orang memang dasarnya ada good karakter. Tapi kita harus belajar di dalam good karakter, kalau dia tidak memiliki iman yang sejati, Tuhan katakan semua perbuatan baik manusia itu seperti kain kotor. Itu perlu diketahui. Berarti penting dulu perbuatan baik, penting dulu iman yang sejati, baru perbuatan baik, begitu ya. Yang kedua, masalah perbuatan baik, sering sekali ketika kita memiliki good karakter, lalu kita murah hati, dan kita tidak pernah hitung-hitungan dalam bekerja juga, tidak perlu hitung-hitungan lembur dan seterusnya kalau kita orang bekerja. Benar-benar loyal ya, dedikasi begitu. Orang tahulah, sangat terkenal, sangat murah hati, sangat baik, tidak egois begitulah ya. Nah, ini bahaya. Kenapa? Kita bisa menjadikan good karakter ini menjadi seperti pembelaan kita di hadapan Tuhan, bahwa aku layak loh Tuhan, Engkau terima. Karena aku sudah berbuat baik. Jadi itu namanya mendapatkan keselamatan dengan menegakkan jasa manusia. Nah, itu bahaya. Jadi orang yang baik, mari kita mengintrospeksi diri. Jangan sampai kita menganggap kebaikan kita itu bisa menyelamatkan kita. Ya, perbuatan baik. Tadi saya sudah awal ya, perbuatan baik di luar iman Kristen. Di mata Tuhan itu seperti kain kotor. Maka berarti yang paling utama adalah iman dulu. Pastikan iman kepada Yesus Kristus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Lalu ketika berbuat baik, introspeksi. Karena apa? Etika kekristenan adalah etika motivasi. Di dalam perbuatan baik manusia selalu saja ada terselip kejahatan. Perbuatan baik manusia yang paling baik terselip. Kenapa? Selalu berfokus pada diri, berpusat pada diri. Tapi di dalam kebaikan Allah tidak ada kejahatan. Nah, gitu. Jadi kalau kita jujur dalam kebaikan kita itu ada terselip kejahatan. Makanya dikatakan hari ini saya bisa berbuat baik kepada kamu, ya besok kalau kamu sudah berhasil ya ingatlah. Kan kurang lebih begitu ya. Berarti kan balas budi deh. Tanam budi begitu kan. Sekarang saya tanam, besok saya menuai. Jadi jangan lupa, ingat gitu kan. Nah, jadi itu tadi Bu Putri, etika motivasi. Selidikilah hatimu ketika engkau memberi. Alkitab memberitahukan tangan kanan memberi, jangan diketahui tangan kiri. Betul nggak? Itu etika motivasi. Jadi kita itu keselamatan dulu yang kita dapat, baru kita berbuat baik. Bukan berbuat baik itu, baru datang keselamatan, begitu ya? Jadi begini, diselamatkan dulu, baru perbuatan baik kita tadi, perbuatan baik kita itu dengan terus menguji motivasi tentunya ya, diselamatkan dulu, baru perbuatan baik itu diperkenan oleh Tuhan. Tetapi perhatikan, tetap lihat motivasi. Bukan berbuat baik baru diselamatkan. Kalau statement yang kedua udah jelas salah. Tapi statement pertama perhatikan, diselamatkan dulu, baru perbuatan baik kita diperkenan oleh Tuhan. Kalau kita berbuat baik sebelum kita diselamatkan oleh Tuhan,
itu perbuatan baik di luar iman Kristen. Perbuatan baik di luar iman Kristen adalah di mata Tuhan seperti kain kotor. Sekalipun kita orang Kristen. Itu sebabnya ya, di dalam kekristenan itu, di dalam gereja perlu reevangelisasi, penginjilan ulang. Kenapa? Di dalam gereja itu banyak saudara-saudara kita orang Kristen belum beriman kepada Kristus. Hanya iman keturunan, hanya Kristen keturunan, begitu Putri. Nah itu sebabnya kekristenan itu, sekalipun orang Kristen menjadi DPR, MPR, menjadi pimpinan di dalam perusahaan-perusahaan, kalau mereka belum lahir baru, ya sama saja akan tetap korupsi, menjadi pemimpin yang ya tidak, bisa kita katakan tidak bersinar seperti Ahok, menyatakan kemuliaan Tuhan gitu. Jadi pemimpin Kristen yang menyatakan kemuliaan itu, mungkin Bapak Ibu tahu ya, Ahok. Nah itu contohnya, cemerlang dia. Menyatakan imannya dalam pekerjaannya. Terang benderang, bersih, jujur, transparan. Tidak menggelembungkan akunnya melalui jabatannya. Dia menerima apa yang harusnya dia terima, yaitu gaji. Dia tidak memanfaatkan jabatannya untuk kekayaan dalam hidup yang satu kali dan singkat ini. Begitu.